Katakan saja bagaimana mungkin saudara Xiao melupakanku Xiao Ye. Hahaha. Klin bersihkan dan tertawa dengan sombong. Benarkah Anda? Sialan. Xiao Yan tidak bisa apa-apa selain bersumpah aku tidak tahu bagaimana pakaianmu begitu bersih dan rapi. Potong. Long Yun tidak bisa membantu tetapi menyela dia yang tidak berbicara seperti anjing adalah seperti orang yang memiliki karakter moral. Bersih dan tidak berdebu kataku kapan kau tidak bisa menjadi kakek kecil? Hei, melihat dua orang secara terbuka mengecam diri mereka sendiri di depan beberapa wanita cantik bersih dan bersih adalah bahwa kulit mereka terlalu tebal dan pipinya panas malu dan tersenyum. Ini bukan kasus di depan saudara-saudara yang akan bertemu lagi tidak terlalu kasar kepada pelanggan. Pelanggan? Xiao Yan bingung. Jing Chun menjelaskan dengan rasa terima kasih. Tuan kecil mengembangkan organisasi intelijen dengan uang yang Anda berikan dan sering menerima layanan intelijen dan penyelidikan pribadi. Jika saya adalah orang yang bertanggung jawab jika sama dengan sebelumnya di mana pelanggan yang mempercayakan bisnis kami yakin. Oke kamu. Xiao Yan menepuk bahu Jing yang bersih berkata mengapa kamu di sini ketika aku kembali? Apakah Anda sudah lama berada di Jucheng dan telah menjelajahi keberadaan saya? Hei ini semangkuk nasi. Jun Wuchen tertawa begitu saja. Xiao mungkin ini yang kamu katakan pada kami. Zhenni bertanya pada waktu yang tepat dan menyapa Jing Duchen. Setelah kembali ke hati saya Jing Wuchen buru-buru memberi hormat kepada Zhenni. Jing Wuchen telah melihat Nona Zhenni. Zhenni cukup terkejut. Apakah Anda mengenal saya? Nama dan kecantikan Miss Zhenni. Saya memuji Anda dengan sopan dan senyum saya bahkan lebih cerah dan kemudian saya beralih ke tinju King Haoran. Saya sangat beruntung telah bertemu dengan kaisar yang terkenal di sini. King Haoran tersenyum sedikit dan kembali sambil tersenyum. Jing membersihkan dan memandang semua orang di belakang Xiao Yan jika tidak ada tebakan yang salah ini mungkin Nyonya Xiao Qi dan Nona King Muer leluhur Xiao Yao kepala rumah Xiao Le Xiaolong dan Xiao beberapa pejuang yang kompeten Nan Erming dan lainnya kan? Mendengarkan nama Jing Wuchen satu demi satu mereka terkejut semua orang memandang Xiao Yan. Jangan menatapku seperti itu. Xiao Yan mengangkat bahu dengan polos dan merentangkan tangannya aku belum memperkenalkannya padamu. Tidak dapat mengagumi penghargaan di dalam hatinya Le Xiaolong melengkungkan tangannya ke arah Jing Wuchen. Brother Wuchen benar-benar seorang ahli kecerdasan. Hadiah Brother Xiaolong terlalu banyak ini murni kebiasaan profesional belum lagi rumah saudara Xiao saya secara alami akan lebih memperhatikannya. Cukup bersihkan dan kembalikan kado itu lalu tanyakan Xiao Yan sambil tersenyum kakak Xiao kakekku dan aku datang untuk menemuimu sepanjang jalan bukankah kau membiarkanku berdiri di pintu dan bahkan tidak minum teh? Salahkan saya? Xiao Yan menatap apakah kamu tidak terkejut dengan betapa tampan dan bersihnya kamu? Sepertinya memelototi Jing Chen tapi mata Xiao Yan penuh senyum. Dia memberi isyarat tolong silakan masuk dan mengatakan sesuatu. Harap juga, Anda dan saudara saya apa yang Anda lakukan dengan baik, berbicara Hippie bebas net tersenyum dan meletakkan satu tangan di bahu Xiao Yan. Lian Jing Wuchen sendiri tidak tahu mengapa dia melihat wataknya yang sebenarnya ketika dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan dengan sengaja mengambil tangan yang bersih dan bebas debu dan melihat lebih dekat lalu bersandar di pundaknya dengan tenang sambil bercanda ini bersih. Potong, beraninya kau meninggalkan pria kecil itu. Karena itu memegang bahu Xiao Yan dan hip hop Xiao Yan pergi ke rumah. Setelah mengambil tempat duduk yang bersih dan menyesap teh Xiao Yan tersenyum dan bertanya apakah sudah menembus 5 bintang? Oh aku sengaja menutupi kekacauan ini. Bagaimana kamu melihat itu? Aku masih memegang cangkir teh dan bertanya-tanya tapi mataku sedikit bangga.
Potong jika Anda tidak menghancurkan 5 bintang apakah Anda akan datang kepada kami? Menunggu Xiao Yan berbicara, Long Ji tersenyum ringan. Tentu saja saya tidak bisa bersembunyi dari Anda. Bersihkan dan cibir saja melihat Xiao Yan. Han Xiao bersukacita untuk dirinya sendiri. Dia menyembur dengan penuh semangat. Naga yang marah juga telah menembus 5 bintang. Bocahnya tidak butuh waktu lama sebelum dia menerobos. Kekacauan bahkan lebih abadi, sekarang berada di tengah-tengah periode bintang 5. Saya khawatir itu adalah yang tertinggi di antara saudara-saudara kita. Xiao Yan lega mengetahui bahwa naga dan kekacauan itu abadi. Tapi untuk yang bersih dan bersih mengatakan bahwa kekacauan abadi sekarang level tertinggi di antara 5. Xiao Yan melirik Long Yan, ekspresinya tampak aneh. Ekspresi semua orang di ruangan ini juga tersenyum dan wajah Xiao Zhan memerah. Melihat reaksi semua orang, mengapa Jing Wu Chen tidak mengerti artinya dan dengan cepat merasakan fluktuasi dendam Xiao Yan. Dia tidak bisa merasakan level apa itu. Mengapa membuatmu takut? Xiao Yan tersenyum. Level saya saat ini memang sedikit lebih tinggi dari chaos. Ini lebih tinggi dari kekacauan? Meskipun saya sudah menebaknya. Jing Wu Chen masih terkejut menatap tajam ke Xiao Yan dan bertanya, seberapa tinggi itu? Melihat Jing Chen, Xiao Yan berpikir sejenak dan menggoda, ini yang kau paksa aku katakan. Tapi jangan pergi ke naga marah dan kekacauan dan katakan aku di depan kamu. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, murid-murid Jing Chen tiba-tiba menyusut dan bertanya, apakah kamu tidak akan mencapai puncak 5 bintang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit, aku di masa awal 6 bintang. 6 bintang awal, hanya ujung mulutnya berkedut. Ibu, mengapa kamu begitu cepat? Kekacauan abadi mengetahui bahwa itu akan menjadi gila. Xiao Yan ragu-ragu dan berkata, tapi aku bukan yang tertinggi dari kita. Apa yang kamu katakan? Bersihkan saja, jangan percaya telingaku. Xiao Yan menunjuk Long Yan dan berkata, Long Yan adalah yang tertinggi. Dia sekarang berada di tengah-tengah 6 bintang. Sial. Cangkir seladon di tangan Jing Chen hancur ke tanah, tetapi dia tampaknya tidak mengetahuinya. Dia tidak bergerak seolah-olah jiwa telah keluar. Setelah beberapa lama dia kembali ke Tuhan, menangis dengan ekspresi lemah di wajahnya. Aku mulai menyesalinya. Datang ke sini semua suasana hati yang baik hilang. Orang-orang mencibir. Xiao Yan ditenangkan oleh kenyamanan Jing Wu Chen. Tanpa debu sebenarnya Anda dapat menembus hingga 5 bintang dalam 300 tahun, yang cukup bagus, cukup untuk membuat kebanyakan orang malu. Saya hanya sedikit asing. Long Yong, cara promosi agak istimewa. Jangan menghibur saya tidak akan membandingkan dengan Anda. Orang-orang lebih marah daripada yang lain. Belum lagi saya tidak tahu hari ini bahwa kalian berdua sesat. Saya hanya sedikit tersesat untuk sementara waktu. Anda masih harus memikirkan bagaimana cara menghibur chaos dan immortal. Cukup bersih dan segera menjadi hippie. Tersenyum lagi, kita adalah saudara. Semakin kuat dirimu, semakin lurus ikat pinggangku. Aku terlalu senang terlambat. Menurut kecepatan promosi Anda, bukankah 8 bintang atau 9 bintang hanya di tikungan? Pada saat itu bukankah saya bisa berjalan ke samping? Jing Wu Chen berkata semakin bersemangat, seolah-olah dia telah melihat dirinya mengintimidasi nama Xiao Yan dan Long Yan. Adapun mengapa Xiao Yan dan Long Yan akan maju begitu cepat, dia tidak bertanya dan tidak pernah berpikir untuk bertanya. Kamu ingin menjadi cantik. Xiao Yan dan Long Yan tidak bisa tertawa atau menangis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berhenti membicarakan masalah ini. Kata-katanya berbalik, oh tidak ada debu. Sebelum Anda mengatakan bahwa organisasi intelijen Anda telah berkembang, mendengarkan nada Anda momentumnya tampak sangat baik. Segera pandangan yang bersih dan bebas debu muncul dan berkata, terima kasih atas hadiah dari saudara-saudaraku yang didukung oleh dana yang kuat. Organisasi intelijen saya telah berkembang dengan sangat cepat.
Dan sekarang saya telah mengarahkan mata saya di daerah terpencil dan di sebagian besar kota. Apakah Anda baru saja meletakkan mata di daerah dan kota terpencil? Xiao Yan sedikit mengernyit. Berbicara tentang ini, penampilan yang bersih dan tanpa debu tiba-tiba menjadi gelap dan menghela nafas. Saya juga ingin menembus ke dalam kekuatan besar. Namun saya tidak bisa mendapatkan uang yang saya butuhkan. Memang benar dana yang dikirim saudara-saudaraku hampir habis. Setelah memiliki pemahaman umum tentang kemampuan debu bersih, Zenny menjadi lebih dan lebih menghargai gagasan Xiao Yan untuk menarik debu bersih ke dalam kelompok dan tidak dapat membantu mengatakan, untuk badan intelijen jika Eliner tidak dapat menembus kekuatan besar paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai urusan kecil-kecilan, mungkin akan sulit untuk bertahan hidup karena kekurangan dana. Tampaknya agen intelijen Anda mengalami hambatan dalam pengembangan karena masalah pendanaan. Menatap Zenny, dia membersihkan sebelum sinisme dan tersenyum pahit. Nona Zenny memiliki mata yang baik, kita seperti itu sekarang. Sayangnya tidak mungkin hanya melakukan beberapa bisnis dan kemudian perlahan-lahan mengembangkan uang. Uang bukan masalah. Xiao Yan berbicara hampir tanpa berpikir. Pemerintahan Xiao mungkin tidak berani membual dalam hal lain, tetapi pemerintahan Xiao relatif kaya. Seberapa banyak Anda perlu bersih? Apa yang kamu katakan? Jingduo menggerakkan matanya sedikit basah, tetapi dia berkata kepada Xiao Yan dengan sangat serius dan tegas, terima kasih Brother Xiao untuk kebaikanmu. Bebas debu tahu bahwa Xiao Fu dan Sang Meng hampir memonopoli pasar eliksir kelas bawah di seluruh daratan Kaisar, yang secara alami adalah negara yang kaya dan kuat, tetapi dana yang dibutuhkan untuk berkembang menjadi agen intelijen yang kuat bukan jumlah yang kecil, bahkan aliansi bayangan. Kekuatan sebesar itu tidak berani dengan mudah memperluas organisasi intelijen pada awalnya, tetapi lebih berfokus pada pembunuhan. Selain itu, saya percaya bahwa dengan ambisi Brother Xiao, dia tidak akan pernah tenang dengan status quo. Pengembangan Xiao House juga harus membutuhkan banyak dana. Tanpa debu tidak bisa membuat Xiao Brother memperlambat laju Xiao Fu demi dustlessness. Kata-kata yang bersih dan berdebu segera mengangkat tinggi di hati semua orang. Tampaknya sinis, tetapi jauh di lubuk hati daripada Jin Jian adalah orang yang bisa dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang berat. Zenny, King Haoran, Le Xiaolong, Xiao Yao dan yang lainnya mengenali kebersihan pada waktu yang hampir bersamaan. Bagaimana kalau saudaraku tidak mengecewakanmu? Setelah mendengarkan jawaban Jing Wuchen, Xiao Yan melirik kerumunan dan semua orang tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan dengan ragu bertanya kepada Jing Wuchen, jika tidak bagaimana dengan kerjasama kita? Kerjasama? Cukup bersih. Ya, kerjasama. Xiao Yan berkata, kamu juga tahu bahwa meskipun musuhku tidak banyak, mereka semua adalah pasukan timpang yang dapat mengguncang daratan Kaisar. Apakah akan berperang melawan pasukan ini atau untuk pengembangan masa depan Xiao Fu? Xiao, pemerintah harus memiliki agen intelijen sendiri. Lalu mengapa kamu tidak membangunnya sendiri dan bekerja denganku? Anda tidak kekurangan uang. Apakah Anda tidak ingin membantu saya? Saran Xiao Yan sangat menggerakkan Jing Wuchen. Dia percaya bahwa Xiao Yan membantunya dengan cara lain. Zen, terserah Zenny untuk memberitahu Anda ini. Aku menggaruk kepalaku. Xiao Yan melemparkan pertanyaan ke Zenny. Saker ini cukup teliti. Melirik Xiao Yan diam-diam, Zenny perlahan berkata, kurangnya bakat profesional. Selama beberapa tahun terakhir orang-orang Xiao telah berkembang dengan cepat. Pengurusan internal, pengawasan pasar obat eliksir, pengelolaan seluruh negara kekaisaran dan penanaman pasukan tempur semua membutuhkan tenaga kerja. Dengan kemampuan intelijen Anda, saya yakin Anda sudah memiliki pemahaman tertentu tentang manajemen senior Xiao Fu. Adapun staf kami tidak dapat menyimpan energi untuk mendirikan agen intelijen.
Selain itu pekerjaan intelijen cukup profesional dan kami tidak cukup profesional. Karena itu bekerja dengan Anda adalah jalan pintas bagi pemerintah Xiao kami untuk memiliki agensi intelijen sendiri. Zenny tersenyum pada Jing dengan bersih dan ini situasi yang saling menguntungkan bukan? Kejujuran Zenny dibenarkan dan seharusnya tidak ada alasan untuk menolak debu bersih yang menghadapi kesulitan keuangan tetapi alisnya membeku dan dia bertanya kepada Zenny dengan tegas setelah beberapa saat. Xiao Fu tidak memiliki energi dan bakat yang sesuai pergi membangun agen intelijen jadi bekerjalah dengan saya? Mungkinkah dia tidak mau? Zenny menunjukkan sedikit kerutan dan mengangguk. Jingdu menggelengkan kepalanya hati Xiao Fu langsung tenggelam. Xiao Yan juga sangat bingung saya tidak mengerti bahwa ini hanya baik untuk kamar bersih mengapa kerjasama tidak bekerja tanpa kerugian? Tetapi dia menghormati pilihan bersih dan bersih berpikir bahwa bersih dan bersih pasti memiliki kesulitan sendiri tetapi hatinya sedih tetapi dia tersenyum dan berkata tepat ketika saya tidak menyebutkan apapun. Datang dan minum teh. Brother Xiao Anda salah paham. Jongjing menggelengkan kepalanya dan berkata. Kesalahpahaman? Apa maksudmu semua orang menatap jaring tanpa debu? Jing Wujing memandang Xiao Yan dan berkata dengan sangat serius, jika bukan karena Brother Xiao aku pasti tidak akan membalas dendam dan Ding apalagi keluar dari pertumpahan darah untuk membunuh. Agen intelijen saya dapat memiliki hari ini saudara Xiao bantu saya paling banyak. Dengan kata lain tanpa Anda Brother Xiao tidak akan ada yang namanya hari ini bersih dan tidak berdebu demikian pula badan intelijen saya tidak akan hari ini. Kata-katanya seperti pancuran dan hampir tidak ada jeda dalam kebersihan. Pada titik ini saya mengambil secangkir teh dan menyesap dan kemudian berkata Brother Xiao di mana Anda dapat menemukan saya adalah kesempatan bagi saya untuk membalas impian saya. Mengapa? Mungkin menyerah? Semua orang sangat gembira. Xiao Yan bertanya dengan mendesak, jadi Anda setuju? Berjanji kentut. Tuan kecil saya tidak bisa berjanji untuk bekerja sama. Letakkan cangkir teh dengan bersih dan sedikit kemarahan muncul di wajahku. Ketika Xiao Yan membeku mulutnya terangkat dan senyum tanpa batas menyebar di sudut mulutnya. Aku berencana untuk menggabungkan badan intelijen ke dalam Xiao Fu. Apa? Semua orang terkejut. Xiao Yan bahkan berdiri. Dia tersenyum bangga dan menekankan tangannya untuk memberi tanda pada Xiao Yan untuk duduk. Jangan bersemangat, jangan bersemangat. Saya melihat Xiao Yan masih berdiri dan tidak duduk lalu saya menyindir Brother Xiao jika Anda berbicara kepada saya tentang kerjasama itu mengenai wajah saya. Berdasarkan kedermawanan Anda kepada adik laki-laki saya dan saya Anda perlu memiliki agen intelijen. Saya kebetulan memiliki adik lelaki saya. Bisakah Anda berbicara dengan saya tentang kerjasama? Kamu pikir aku ini siapa? Apakah kita masih bersaudara? Jika saya setuju saya dikenal oleh naga dan kekacauan yang marah mereka tidak akan menyalahkan saya karena mengambil kulit saya. Aula itu sunyi dan kekaguman semua orang terhadap yang bersih dan bebas debu sedikit lebih. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Saya tahu bahwa agen intelijen ini dikembangkan secara perlahan oleh Anda dan saudara hidup dan mati Anda selama bertahun-tahun dan itu adalah kerja keras Anda. Berhenti, berdiri dengan bersih tekan Xiao Yan di kursi dan kembali ke kursi dengan serius lalu aku akan menjelaskan kepadamu mengapa aku tidak bekerja sama tetapi bergabung dengan Xiao Fu. Bagaimana cara mengambil keputusan? Melihat Xiao Yan mengangguk Jingdu melanjutkan dan berkata sebenarnya sebelum saya memasuki gua pembunuhan darah kami tidak dapat bertahan hidup karena alasan pendanaan. Anda juga tahu bahwa agen intelijen membutuhkan banyak dana untuk membuka semua tautan tidak terjangkau oleh pasukan biasa kalau tidak saya tidak akan pergi untuk membunuh gua darah sebagai pemimpin. Sejujurnya kami hampir menyerah pada saat itu.
Setelah kami keluar dari gua darah pembunuh, kami dapat melanjutkan dan berkembang dengan keuntungan dari gua darah pembunuh yang dikirim saudara-saudaraku. Sebenarnya agen intelijen kami terus ada dan berkembang dengan bantuan saudara Xiao, dan tidak salah untuk mengatakan bahwa Anda adalah pemegang saham utama kami. Tetapi sekarang jika kita ingin terus tumbuh, kita menghadapi masalah pendanaan. Sebelum saya datang, saudara-saudara lelaki saya meminta saya untuk membahasnya dan bertanya apakah itu bisa digabungkan ke dalam rumah Xiao. Saya tidak tahu apakah Xiao Fu sekarang membutuhkan agen intelijen sendiri atau apakah dia punya rencana dalam hal ini. Lagi pula investasi agen intelijen bukanlah jumlah yang kecil, kemampuan. Melihat Xiao yang ingin mengatakan sesuatu, Jing dengan bersih mengangkat tangannya dan menekan tombol dengarkan aku, oke? Lalu aku menyesap teh dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa jika Anda tidak mempercayai saya, Anda akan membunuh saya setelah membunuh Ding dan Bing Yan di gua pembunuhan darah kan? Xiao Yandun malu dan bertanya, lalai bagaimana kamu tahu? Potong. Saya tidak bodoh. Smile senyum yang bersih dan wajah yang bersyukur berbicara tentang ini. Saya ingin membicarakannya, paman. Ibu saya sudah lama ada di hati saya dan tidak nyaman untuk tidak mengatakannya. Saudara Xiao, apakah Anda tahu bahwa saya siap untuk menyingkirkan Anda pada waktu itu, tetapi saya tidak menyalahkan Anda sama sekali? Pada saat itu kami baru saja bertemu satu sama lain dan pertikaian yang tak berkesudahan dengan istana, dan semua orang akan memiliki gagasan itu. Saya perhatikan bahwa Anda ragu sesaat. Jangan menyangkalnya, kalau tidak saya akan membenci Anda. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan dia bangga terus berkata, tapi kamu memanggilku dan bocah kentut itu Oh Long Yun. Wow, bocah kentut kecil, kamu enteng. Aku mengerutkan rambutku, menggelengkan kepalaku dan tersenyum dengan bersih. Haha, Long Ye sekarang di tengah-tengah 6 bintang. Terdengar tawa nyaring di aula. Jing Dust melanjutkan dan berkata, kamu menyuruhku keluar dari gua dan melindungimu. Sial, kau tidak tahu betapa gugupnya aku pada saat itu dan seberapa baik menghancurkan mulutku di gua. Mengapa pergi ke gua dan meminta Long Yeu untuk memulai pekerjaannya? Kekuatan tempur Long Yan pada saat itu jelas tidak sebagus milikmu. Saya keluar dari gua untuk memahami bahwa Anda tidak akan menghancurkan mulut saya. Meskipun lelaki kecil itu berpura-pura baik-baik saja, tetapi Anda tidak tahu betapa tersentuhnya lelaki kecil saya. Pada saat itu lelaki kecil itu bersumpah dalam hatinya bahwa ia harus menjadi saudara lelaki terbaik dalam hidup ini. Anda tidak bisa menjanjikannya. Xiao Yan sangat malu dengan kata-kata yang bersih dan berdebu sehingga wajahnya menjadi merah padam. Jing Duchen tertawa, kamu memerah? Lalu untuk semua orang, tidak tahukah kamu betapa sengit dan ganasnya dia ketika dia membunuh seseorang? Aku sangat takut ketika aku melihatnya. Tapi rasanya enak, saya tidak pernah begitu bergengsi. Penuh tawa, Xiao Yan dengan cepat mematikan topik, mari kita bicara tentang agen intelijen. Oh ya, jauh sekali. Ketika datang ke bisnis membersihkan kamar segera menjadi sangat serius, dan apakah kami memiliki perbedaan dalam operasi spesifik badan intelijen? Ini penting. Bagi Xiao Fu, agen intelijen mungkin hanya sarana bagi Xiao Fu untuk tumbuh dan berkembang, tetapi bagi saya dan saudara-saudara saya mereka adalah karier. Saya mengatakan ini, dapatkah saudara Xiao mengerti maksud saya? Karir? Xiao Yan bijaksana. Ya, karier. Cukup bersih dan mengangguk. Cita-cita kami adalah mengembangkan agen intelijen kami menjadi agen intelijen profesional terbesar di daratan DOUD. Tetapi kami tidak memiliki modal sebanyak itu. Jika kami dapat bergabung dengan Xiao Fu, kami dapat memecahkan masalah modal dan tumbuh bersama Xiao Fu. Tapi bukankah kita sama? Xiao Yan bertanya. Tidak, ini berbeda.
Bersihkan jarimu. Aku yakin bahwa informasi yang saat ini dibutuhkan oleh Xiaofu didasarkan pada kekuatan musuh. Yang lain tidak terburu-buru. Dengan kata lain itu adalah yang terbaik dari pelanggan besar kita. Dan jika Xiaofu sangat mendukung perkembangan kami, ia akan menghabiskan banyak uang. Tetapi jika kita bergabung dengan Xiaofu dan menjadi agen intelijen Xiaofu sendiri, maka masalah ini tidak akan ada dan aku akan merasa lega. Xiao Yan melihat cahaya yang ditaburkan di tanah melalui kertas jendela, berpikir. Dia memperoleh agen intelijen dengan yayasan tertentu dan mengatakan bahwa itu akan salah jika dia tidak mau, tetapi dia hanya menelan bisnis yang bersih dan bebas debu selama bertahun-tahun. Dan dia selalu merasa curiga. Zenny dan yang lainnya juga berpikir bahwa sangat bagus untuk badan intelijen bersih dan bersih untuk diintegrasikan ke dalam Xiaofu. Ini adalah investasi yang sama, mengapa tidak memasukkannya dan hanya bekerja sama? Tetapi semua orang juga tahu bahwa Xiao Yan terjerat dalam persaudaraannya, jadi sulit untuk mengungkapkan pendapatnya dan dia hanya bisa menunggu keputusan Xiao Yan. Setelah terdiam lama, Xiao Yan menatap Jing Wuchen dan berkata, kamu tidak mengatakan bahwa tidak ada alasan. Dalam jangka pendek Xiaofu memang agak tidak ekonomis. Namun saya percaya bahwa dengan pengembangan Xiaofu, agen intelijen Anda akan membantu Xiaofu semakin banyak dan investasi Xiaofu pada Anda pasti akan mendapatkan pengembalian yang sesuai. Selain itu kami adalah saudara dan saya harus mendukung perjuangan Anda. Semua orang terpana sejenak dan tidak ada penyesalan di hati mereka. Jing Wuchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berkata, kebenaran Brother Xiao mengagumi saya, tetapi saya tidak bisa menganggap Anda serius karena kebenaran Anda. Ayo pergi. 3 rencana saudara Xiao, pilih satu. Pertama, intelijen apa yang Anda butuhkan? Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Sama seperti Xiaofu adalah salah satu pelanggan besar saya, tetapi jelek mengatakan bahwa agen intelijen saya masih lemah sekarang dan beberapa intelijen mungkin tidak tersedia. Seperti bayangan kecerdasan dari aliansi Dandian dan intelijen tingkat tinggi dari suku setan jiwa sulit diperoleh. Kedua, untuk menggabungkan agen intelijen saya menjadi Xiaofu dan Xiaofu akan menyediakan dana pengembangan untuk memperluas dan memperkuat badan intelijen sesegera mungkin. Badan intelijen seperti bagi saya membiarkannya mengambil nyawanya sendiri. Kamu, desakan Jian yang telah membuat Xiao Yan terdiam. Zenny segera berkata ke kamar bersih, saya memberi tahu Xiao bahwa Anda bersih. Jaring bersih dan langsung bergegas mengucapkan hormat. Zenny bertanya, tidak ada debu, barusan Anda mengatakan bahwa Anda menjadikan badan intelijen sebagai bisnis, dapatkah saya memahaminya dengan cara ini? Tidak hanya Anda ingin menjadikan badan intelijen ini lebih besar, tetapi Anda juga ingin melakukannya sesuai dengan gagasan Anda. Jing bersih mengambil nafas dan bahkan berkata kagumi. Zenny tersenyum singkat dan berkata kepada Xiao Yan, Xiao, aku berjanji akan bersih. Bukankah kami bermaksud membuat badan intelijen kami independen dari Xiaofu, dan jangan biarkan orang tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Xiaofu? Biarkan Dust Free mereka bergabung menjadi Xiaofu hanya dalam hubungan hanya untuk menyembunyikan mata mereka dan mereka dapat berkembang dengan cepat. Xiao Yan mengerutkan kening. Zenny melihat Xiao Yan terlihat longgar dan terus membujuk. Setelah melihat Le Xiaolong, juga dalam proses pengembangan badan intelijen pasti akan menghadapi kesulitan yang tidak dapat diprediksi jika hanya kerjasama. Dalam banyak kasus sulit untuk disatukan, tetapi jika itu adalah keluarga, semua orang akan bekerja sama untuk menghadapinya dan itu akan mudah dipecahkan. Selain itu Anda adalah saudara yang baik, mengapa repot-repot begitu? Jelas? Wow, Nona Zenny, kebijaksanaan Anda lebih menakjubkan daripada kecantikan Anda.
Tangan-tangan bebas debu Jingu menggenggam kepalanya karena terkejut menyebabkan Zhen Niking Muer dan Xiaoqi menutupi mulut mereka dan tertawa dan kemudian dia menyipit ke Xiaoyan hehe tersenyum. Brother Xiao kamu setuju? Xiaoyan tersenyum tanpa daya semua seperti ini bukankah aku janji? Ya, Jiangju melonjak dengan berlebihan Xiaoye aku anggota Xiaofu mulai sekarang. Semua orang tertawa. Xiaoyan menatap Jingdu Das dengan bersih mengeluarkan botol batu giok dari cincin dan memberikan Jingdu Das. Hei ini dijanjikan padamu. Hui Chundan. Senyum bersih mengembun di wajahnya yang cantik. Dia dengan cepat mengambil botol giok mengeluarkan sumbat dan menghirup aroma ramuan itu dan menghela nafas. Kesejahteraan Xiao baik puluhan juta springbucks dan mengirimkannya dengan mudah. Hippie tersenyum pada Xiaoqi kakak ipar mengincar Hui Chundan ini Anda harus membantu saya menemukan wanita cantik. Pergi ke milikmu. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa saya menemukan Anda lebih miskin dari sebelumnya. Hei, Clean bersihkan saja singkirkan botol giok dan katakan pada Xiaoyan Xi tidak terima kasih. Pertama-tama aku akan memberitahumu kabar baiknya gambar yang kami dapatkan dalam pertumpahan darah pembunuhan sedikit menarik. Selanjutnya akankah kita berbicara tentang perincian integrasi agen intelijen ke dalam Xiaofu?